Baik, kita akan segera mulai untuk skripsi camp yang kedua tahun 2021, kajian-kajian administrasi publik dalam skripsi bersama dengan Ibu Dewi Jasmiwati, SIP, MSI, PhD. Disilakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, ya, hari ini kita akan membahas mengenai kajian-kajian apa ya. Kajian-kajian apa yang bisa dilakukan gitu ya, yang akan menjadi topik di dalam skripsi program studi administrasi publik. Ini sebelumnya saya mau bertanya, kalian sudah sampai bab berapa mengerjakannya itu, terutama di angkatan 2019, 2018 atau 19? 19 dulu ya. Sampai di mana kalian mengerjakan skripsi? 2018, Bu. 2018 sudah sampai mana? Saya masih bab 2. Bab 2. Ini 2019 tidak ada yang ikut. Masih belum mengambil skripsi, Bu, kalau 2019. Yang terakhir 2018. Terakhir Yosi Group itu ya. Iya, Bu. Oke. Grup saya sama Yosi. Berarti artinya kalian sudah mengambil tema ya. Artinya kalian sudah mengambil topik gitu ya. Jadi saya hanya memperdalam gitu ya, sebenarnya apa saja kajian-kajian yang bisa diambil di dalam studi administrasi publik gitu ya. Kalian sudah sampai ke bab 2, ada yang di bab 1 barangkali. Gitu. Oke. Sekarang saya mau share screen gitu ya. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, ini untuk sebelum kita masuk ke kajian kita sudah harus tahu dulu ya. Harus tahu dulu. Nah, harus tahu dulu mengenai apa itu administrasi publik sehingga kita tidak salah memilih tema atau topik sebenarnya ya. Seperti yang dulu kita pernah pelajari juga bahwa ini saya hanya mereview sehingga kita tahu kita itu duduknya di mana. Terus bagaimana nanti melakukan kajian gitu. Yang perlu saya sampaikan hari ini adalah itu. Sebenarnya kan kita ini kan administrasi publik. Administrasi publik itu kan sebenarnya dari kata administrasi dan publik. Administrasi sendiri itu melayani, membantu, menunjang, memenuhi. Artinya ada suatu effort di mana ada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana sekelompok orang ini bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini administrasi. Jadi kita para digmanya, persepsi sebelum kita mengambil suatu kajian atau suatu topik tentang administrasi publik, kita sudah tahu dulu bahwa ini nanti akan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana kegiatan ini mengandung unsur kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, sementara publik sendiri itu adalah berkenaan dengan bisa diartikan citizen, bisa diartikan kelompok kepentingan, bisa dikelompokkan masyarakat, gitu ya. Nah, atau misalkan bisa diartikan customer atau klien. Itu adalah menurut Frederickson gitu. Jadi di sini ada publik itu apa gitu. Jadi orang gitu ya, orang umum, masyarakat umum intinya itu. Nah, jadi ketika kita mau mengambil kajian topik tema dari tema besar dulu lah. Tema itu kita harus tahu bahwa yang akan kita lakukan nanti kita akan menganalisa, kita akan meriset, akan meneliti tentang kegiatan banyak orang yang dipakai untuk orang banyak juga gitu ya. Jadi konteksnya tuh itu. Nah, jadi harus paham ini dulu. Nah, gitu ya. Jadi kita paham
Iya, Iman kok diam ya? Ibu tadi keluar. Iya, Bu. Nggak ada suara Bu Dewi. Oh, Bu Dewi terlempar sepertinya ya. Ini problem signal Bu Dewinya, Bu. Oh iya benar, ini kayaknya nggak ada. Oke, baik. Sebentar ini tadi Ibu ke TU koordinasi, terus balik lagi kok sepi. Iya, Ya Bu. baik. Ya Ini kita tunggu apa? ya. Nah, Gangguan. ya kita tunggu Bu Dewi untuk bisa join kembali. Iya, karena Ibu tadi nggak ngikutin yang ini ya, baru kembali. Oke. Ini sudah ada 27 berarti ya mahasiswa, artinya separuh mahasiswa yang hadir untuk mengikuti skripsi camp hari yang kedua. Ya, baik. Semoga Bu Dewi bisa segera bergabung. Tadi sampai di mana ya? Masih pendahuluan ya, yang menanyakan tentang bab tadi ya, sudah dibahas. Iya, Bu. Iya, Penjelasan Bu. kajian-kajian tadi itu, Bu. Oh, sudah ini ya, sudah penjelasan. Oke, baik. Ya, jadi mungkin Ibu, ya kita tunggu aja ya. Ibu hanya mengingatkan supaya ketika kalian bimbingan, tidak lupa untuk kartu bimbingannya bisa diisi. Meskipun mungkin kalian bimbingannya lewat daring atau koordinasi apakah email, telepon, itu tetap dituliskan ya, karena minimal itu harus terpenuhi 4 kali bimbingan sebelum ujian proposal. Memang masih menggunakan aturan yang lama ya, 4 kali 8 itu sampai dengan skripsi. Jadi itu minimal yang harus. Nah ini Bu Dewi sudah kembali. Iya, Ya silakan Bu maaf Dewi. ini, iya sebentar. Ini soalnya saya kelempar dari Zoom ya. Iya. Udah gitu saya minta direkod lagi, kelempar dari Zoom-nya, nanti diedit-edit lah. Ya sebentar, saya masuk dulu yang satunya lagi. Iya. Aduh. Nggak apa-apa Bu, keluar yang penting masuk lagi. Tadi saya minta ini apa namanya tethering sampai punya anak saya juga biar lebih kuat signalnya. Ya, oke. Syukurlah Bu Dewi udah kembali. Kita tunggu ya. Masih menyiapkan ya materinya. Ya, Ya, oke. sebentar. Tadi saya sudah semangat tadi itu. Tiba-tiba hilang aja tuh set gitu. Sudah saya coba masuk lagi 3 kali nggak bisa. Terus saya pergi ke tempat anak saya minta di tethering juga. Jadi pakai data sama pakai ini. Gitu. Iya, ini harus ganti sajennya harus lebih banyak ini Bu kepada para pipa. Ya, oke. Ya semoga Ya, semoga lancar ya. Juga mahasiswa yang ini saya mengikuti. Oke, baik. mahasiswa Mas sudah sabar itu, sudah biasa Ya, sabar. sudah sadar. Sebentar. Ya, sambil Bu Dewi masih Ini mempersiapkan, koneksi. Ibu dokumentasikan dulu ya. Ini sudah ada 29 mahasiswa yang bergabung. Kalau kalian mau menyalakan kamera juga tidak apa-apa. Oke, Ibu akan Silakan nyalakan. Oh, ini dia. Silakan. Putus-putus ya Bu Dewi ya Oh, suaranya. betul. Ya, tapi nggak apa-apa Bu, nggak harus pakai kamera asalkan materinya tampil gitu daripada nanti mengurangi bandwidth. Ya, Ibu foto ya. Betul. Ya, itu foto dulu ya untuk yang Aja ya. pertama sambil nunggu Bu Dewi ya. 1, 2, ya slide yang pertama. Ntar Ibu akan pas dulu, paste. Oke, baik. Ini yang pertama. Ya, oke. Yang kedua, ya 1, 2, oke. Ya, cantik sekali ya Fitri ya. Lama nggak lihat kalian. Ya, baik. Sudah ada. Iya. Jadi ini saya sebentar. Ini nanti saya lanjut aja Bu Desi.
Nanti yang edit itu harus pinter ini yang edit. Saya minta direkod, ternyata malah keluar masuk. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, dengeran suara saya. Iya, oh, Bu Dewi masih putus-putus suaranya. Kalau dari Visip nih masih putus-putus. Oke, kalau gitu saya kasih duduk saja. Saya tak off kamera terus berarti hari ini. Tidak apa-apa ya off kamera Ya, ya, yang penting ya, materinya tersampaikan. ya. Oke. Sekarang suara saya putus-putus nggak, Bu Desi? Sudah lancar, Bu. Oke, sudah lancar. Oke, Ya, maaf, mohon maaf saya rekan-rekan sekalian, para mahasiswa sekalian. Jadi ini saya kembali ke sini, mohon izin saya share screen, tapi belum muncul juga ya screen saya ya. Ya, oke. ya sudah muncul, Bu. Oh, sudah muncul. Oke. Jadi para mahasiswa sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum kita menentukan kajian, topik atau tema gitu ya di dalam administrasi publik, kita harus tahu tempat duduk kita itu ada di mana gitu. Tempat duduk kita adalah ketika kita melihat suatu kegiatan di mana kegiatan itu dilakukan banyak orang, melayani banyak orang, membantu banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah kita duduknya di situ. Berarti kita bisa mengambil topik atau kajian tentang hal itu gitu ya, kegiatan yang bersama-sama itu gitu kan. Nah, tujuannya siapa? Tujuannya adalah masyarakat, bisa publik, bisa citizen atau warga negara, kelompok kepentingan dan sebagainya. Selain itu, yang membuat pagar, yang membuat kita itu ada di mana gitu ya, itu adalah kita bisa melihat dari unsur administrasi. Bahwa di dalam keilmuan kita, unsur administrasi itu ada berbagai macam, ada 1 sampai 8. Kita bisa bertempat duduk, berwadah di organisasi. Gitu ya, atau kita bisa mengambil topik ini. Ya, gitu. Jadi ini di slide so tidak muncul slide show berikutnya ya. Padahal di ini saya sudah berubah, apa namanya itu, slideshow saya sudah berubah, tetapi di kalian belum berubah ya? Masih slide 1, Bu. Masih slide 1. Masih slide Ini 1. oke. Saya harus mengulang lagi, mulai dari sini saya screen. Oke, kemudian saya share. Coba. Nah, Ya, sudah, Bu. oke. Kemudian di samping itu tadi ya, bahwa kita juga melihat bahwa ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama mencapai tujuan, yaitu kita juga bisa melihat dari beberapa tema gitu ya, beberapa topik yang kita bisa jadikan kajian, yaitu kita melihat unsur administrasinya. Di mana di situ ada organisasi, di situ ada manajemen, ada komunikasi, ada informasi, ada personalia, finansial, material, relasi publik. Artinya begini, Bu, kita ngambil tema apa ya? Kadang kalau skripsi kita kan bingung gitu. Jangan bingung-bingung gitu loh. Kan kita tadi sudah diberi semacam ruang lingkup atau pagar. Pagar di mana bahwa kita itu berada di kegiatan tadi bersama-sama mencapai tujuan. Kemudian berikutnya kita bisa juga mengambil kajian tentang organisasi. Organisasi itu tempatnya gitu ya. Kita organisasi apa aja itu asal untuk publik. Sekali lagi kita publik. Kita bukan privat. Publik itu artinya untuk orang banyak. Organisasi yang dipakai untuk orang banyak. Bisa jadi itu adalah birokrasi, pemerintahan atau LSM atau misalnya lembaga swadaya masyarakat ya, itu bisa dijadikan suatu tema gitu kan. Kita melihat di dalam organisasinya. Lebih dalam lagi kita bisa melihat juga manajemennya.
Jadi bagaimana tata kelola organisasi itu, organisasi publik, yaitu misalkan mengenai tata kelola birokrasi sumber daya manusianya, misalkan seperti itu bisa gitu. Jadi tata kelola itu intinya menggerakkan resources. Kita bisa melihat bagaimana cara dia mengatur komunikasi, mengatur informasi, mengatur sumber daya manusia, mengatur sumber daya apa namanya itu keuangan dan sebagainya. Itu manajemen, artinya menggerakkan resources. Kita bisa di situ. Atau kita juga bisa mengambil komunikasinya, misalkan interaksi antar aktor di dalam organisasi publik. Nah, misalnya interaksi antara wali kota dan bupati di suatu tempat tertentu di dalam menyelenggarakan program atau kebijakan, misalkan pemberdayaan masyarakat nelayan. Itu bisa. Jadi yang menjadi concern kita adalah komunikasinya. Komunikasi ini artinya kan ada interaksi antara A dan B, maka terjadi komunikasi kan begitu. Nah, ini ada, bisa juga di situ. Kemudian atau informasinya, jadi data-data bagaimana itu dikelola, bagaimana itu disajikan oleh pembuat keputusan gitu kan di dalam organisasi publik. Atau kita fokus juga ke personalianya, misalnya tata kelola sumber daya manusianya. Mulai dari perencanaan sampai kepada pensiun gitu kan, pembinaan, mutasi, segala macam kita bisa fokus ke situ gitu. Nah, atau kita bisa juga mengambil kajian misalnya tentang keuangannya gitu. Jadi bagaimana pencarian dana APBD suatu daerah, APBD suatu kabupaten, kota, provinsi, kemudian bagaimana pembukuannya, bagaimana pemakaian dananya, akuntabilitasnya, seperti itu bisa. Dia fokus ke keuangannya saja. Karena saya lihat rata-rata mahasiswa itu kalau skripsi kan bingung. Bu, saya ngambil judul apa gitu kan. Nah, padahal itu sebanyak sekali. Yang penting adalah kalian itu tempat duduknya, ada kerjasama, banyak orang mencapai tujuan, dan untuk publik. Nah, baru nanti temanya itu bisa jadi mau manajemennya, organisasinya, komunikasinya, informasi, personalia, finansial, kemudian material, ini adalah mengandung makna pengadaan sampai pemakaian resources atau relasi publik. Misalnya hubungan antara misalkan KUD, Koperasi Unit Desa dengan masyarakat itu. Nah, seperti itu bisa juga gitu. Nah, jadi atau misalnya bagaimanakah peran kepala desa A di dalam membangun wilayahnya. Itu bisa juga. Jadi kita melihat relasi publik dari pemimpin yaitu kepala desa dalam membangun itu gitu. Ada juga kakak kalian pernah itu pernah mengambil tema tentang kepemimpinan ibu lurah gitu. Ibu lurah di suatu desa bagaimana dia membangun desanya. Bisa simple gitu. Jadi adik-adik sekalian, inilah tema-tema yang kita bisa kemukakan. Yang penting kita tahu kita harus duduknya di mana dulu, wadahnya kita di mana, lepas itu fokusnya ada di mana, kan begitu. Nah, ini fokus-fokus atau tema-tema atau topik-topik, ini saya samakan dulu, karena sebenarnya kalau tema itu kan sesuatu yang besar dulu ya. Judul itu sesuatu yang spesifik sudah. Nah, kita sebelum ngomong ke judul, itu ngomong temanya dulu. Kita mau apa dulu? Mau manajemen, mau organisasi, mau komunikasi, personalia, finansial, material, relasi publik, dan sebagainya. Nah, ini kalau dilihat dari unsur administrasi. Kita bisa melihat dari sini. Kalau kita kesulitan mencari bahasan mengenai skripsi. Nah, kemudian tahap berikutnya ya tema-tema yang lain yang kita bisa ambil di dalam kajian skripsi, yaitu ini saya sebentar. Nah, semoga kalian kelihatan. Ini saya pakai ini aja.
Oke. Atau kita bisa melihat dari sini, adik-adik sekalian, ini semoga nanti bisa bergerak gitu ya. Oke, kita bisa melihat dari sini juga. Misalnya kan kita tahu kita melalui paradigma, ya paradigma kita itu bergerak dari yang lama ke yang sekarang. Jadi di sini ada fokus lokus. Jadi kita tidak melihat paradigma tahun ini yang tidak perlu. Kita kalau mau mencari kajian skripsi itu bisa lihat dari lokus dan fokusnya. Dari kajian kita, dari dulu sampai sekarang itu seperti apa perkembangannya. Misalnya di sini pertama itu kan fokusnya administrasi, lokusnya birokrasi pemerintah. Artinya bahwa kita bisa melakukan kajian-kajian di birokrasi pemerintah. Mulai dari SDM-nya, tata kelolaannya, perencanaannya, seperti itu. Fokus itu adalah apa yang diteliti. Kalau ini kan di mana meneliti, lokus itu tempatnya. Fokus itu apa yang diteliti. Yang diteliti adalah administrasi. Administrasi artinya kerjasama tadi untuk mencapai tujuan. Kemudian juga bisa fokusnya adalah prinsip-prinsip administrasi. Nah, gitu ya, yang kita kenal ada singkatan yaitu POSDECOP gitu ya, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, budgeting. Jadi di sini kita bisa melihat ini di birokrasi pemerintah, apa itu? Misalnya perencanaannya. Nah, kemudian organisasi, mengatur organisasinya. Kemudian bagaimana mengatur SDM-nya, staffing, bagaimana directing dan controlling, jadi pelaksanaan untuk mengarahkan, mengontrol, yaitu pengawasan, kemudian budgeting itu keuangan gitu. Jadi ada, kalau kalian itu bingung misalkan, Bu, controlling yang kayak apa gitu ya, controlling itu pengawasan. Ada teori-teori yang kalian pelajari di semester sebelumnya mengenai pengawasan. Ada pengawasan internal, pengawasan eksternal. Apakah itu bisa dijadikan skripsi? Bisa. Bisa gitu ya. Kalau kalian bingung, cari di Google Scholar, di Google atau di ResearchGate gitu ya. Itu kalian cari artikel atau jurnal-jurnal penelitian mengenai pengawasan. Pasti muncul. Nah, di situ kalian mendapat gambaran. Oh, pengawasan itu seperti ini contohnya gitu ya. Nah, gitu. Misalnya koordinasi. Apakah bisa dijadikan skripsi pakai teori apa ya, Bu, nanti? Jangan bingung, cari di ResearchGate, Google Scholar, Mendeley gitu. Ada semua di situ. Nah, koordinasi, misalkan koordinasi pemerintahan Kota Surabaya dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam penanganan banjir misalkan. Atau misalkan koordinasi dalam hal apa, di mana, oleh siapa. Itu muncul. Nah, seperti itulah kalian nanti mendapatkan gambaran mengenai tema-tema yang tepat untuk kalian gitu. Jadi kalian tidak boleh memaksakan diri, I don't like it but I have to take it. Jangan gitu. Yang penting dalam skripsi itu you like it first. Kalian harus senang dulu dengan tema itu. Nah, tema itu kalian suka, kalian enjoy, nanti kalau kalian data-data itu nanti data kalian itu di atas meja pakai laptop, kalian searching ke sana ke sini ke sana pakai data sekunder termasuk teorinya itu akan dapat sebenarnya. Yang penting you have to like it first gitu ya. Kalian harus pertama menyukainya gitu. Nah, itu. Jadi di sini ada fokusnya itu fokus administrasi itu apa sih, Bu? Fokus administrasi ya planning, organizing kan begitu. Itu bisa dijadikan kajian-kajian skripsi. Kemudian berikutnya adalah misalkan di sini tentang politik birokrasi. Ini kajiannya. Lokusnya birokrasi pemerintah atau administrasi secara umum, misalnya efisiensi, efektivitas gitu ya. Ini secara umum, kesejahteraan sosial itu untuk publik. Nah, kemudian fokus lagi adalah mengenai teori-teori organisasi, artinya misalkan mengenai kinerja suatu organisasi, segala macam, kemudian analisis kebijakan publik, mulai formulasi, analisis dampak, teknik administrasi, dan manajemen. Lagi-lagi di sini lokusnya memang lebih banyak ke birokrasi pemerintah. Tapi setelah paradigma kelima terakhir, kita bisa juga lokus. Lokus itu di mana kalian meneliti maksudnya. Itu birokrasi pemerintah atau public affairs. Public affairs itu adalah kaitan publik atau persoalan atau masalah publik. Masalah publik tidak hanya di birokrasi, tetapi masalah publik yang ada di masyarakat. Misalnya adalah masalah publik yang ada di masyarakat nelayan, gitu kan? Masalah publik, masalah yang dirasakan bersama. Misalkan kemiskinan di mana? Misalnya di desa mana? Itu bisa menjadi kajian kalian.
lepas dari birokrasi pemerintah. Nah, jadi sekali lagi fokusnya macam-macam. Lokusnya birokrasi pemerintah dan public affairs. Saya lanjutkan. Jadi ruang lingkup teori administrasi publik gitu ya. Ini kalau menurut Frederickson ini ada organisasi publik, manajemen publik, dan ada implementasi. Organisasi publik itu ada model perilaku birokrasinya, perilakunya, budayanya, bisa jadi fokus. Kemudian manajemen itu ilmu manajemennya, evaluasi program, produktivitas, anggaran publik, sumber daya manusia gitu. Jadi di sini kalau dilihat dari sini itu beragam sekali. Nah, adik-adik sekalian, yang terjadi selama ini di mahasiswa itu cenderung mengikuti arus common umumnya. Umumnya tuh orang menulis mengenai implementasi gitu ya, evaluasi gitu. Nah, nggak apa-apa, hanya di sini sebenarnya banyak pilihan. Misalnya produktivitas, anggaran, mengenai pembiayaan, ini jarang ditulis diangkat menjadi skripsi. Kemudian mengenai sumber daya manusia, baik perencanaan, pembinaan, pemutasian misalkan. Nah, seperti itu. Yang banyak itu adalah di implementasi ini banyak. Nomor 3 nih, pendekatan kebijakan publik dan implementasinya. Privatisasi juga jarang diungkap. Kemudian administrasi pemerintahan baik desa, kota, pusat, daerah juga jarang. Etika birokrasi. Nah, misalkan masalah korupsi ini juga jarang diangkat. Para mahasiswa S1 administrasi publik Universitas Hang Tuah ini jarang. Tapi kalau kalian lihat cari di Google misalkan, ResearchGate misalkan, masalah korupsi itu banyak sekali diangkat gitu. Itu etika birokrasi. Nah, jadi kalian jangan bingung. Ini adalah tema-tema besar sebenarnya. Fokus yang bisa menjadi fokus kajian skripsi itu tadi yang saya sebutkan mulai dari yang slide pertama sampai slide ini itu adalah fokus-fokusnya. Itu tema besar. Nah, kalau nanti menurunkan ke judul gimana, Bu? Menurunkan judul cari lokasinya dulu. Kemudian kalian survei, kemudian tahu persoalannya, nanti akan ketarik ke judul itu otomatis. Gitu. Tapi temanya apa dulu? Saya misalnya senang dengan perilaku birokrasi, Bu. Oke, berarti perilaku organisasi. Cari satu tempat di mana, kemudian perilakunya seperti apa, persoalannya apa, jadi skripsi. Titik itu. Nah, gitu. Jadi banyak sekali fokus-fokus yang kalian bisa ambil, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kajian-kajian administrasi publik dalam skripsi. Jadi berdasarkan pengertian administrasi, berdasarkan unsur-unsur administrasi, berdasarkan perjalanan paradigma pertama sampai yang kelima, ini maka bisa diambil kajian-kajian di dalam administrasi publik untuk skripsi. Nah, gitu ya. Di dalam organisasi itu ada misalnya kalian mengambil topik yaitu kinerja organisasi. Misalnya kemudian penataan struktur organisasi, analisa mengenai koordinasi, analisa mengenai komunikasi di dalam organisasi. Organisasinya siapa, Bu? Sekali lagi, dari awal saya pesan bahwa ini adalah organisasi yang untuk masyarakat banyak. Ini yang membedakan kita dengan bisnis. Kalau bisnis itu organisasi untuk privat, untuk mencari laba. Maka di situ dia belajarnya di perusahaan-perusahaan privat. Tapi kalau publik tidak, organisasinya bisa birokrasi atau organisasi di masyarakat yang dipakai untuk kemajuan masyarakat. Jadi nanti cari organisasi di situ. Nah, bisa koordinasinya, komunikasinya, perilakunya gitu ya, keuangannya dan sebagainya. Nah, kalau kalian misalkan bingung, Bu, apakah ada analisa komunikasi? Ada, coba kalian cari. Nah, di Google itu ada semuanya. Gitu. Nanti di situ nanti akan ada teori-teori yang selama ini kita kenal itu grand teori, middle teori, operasional teori itu kan dari implementasi karena implementasi itu sesuatu yang sudah jadi ya. Modelnya sudah ada. Itu mulai dari Grindel, Edward, Mannian, Smith dan sebagainya itu ya, sekitar 20-an teori administrasi, itu modelnya sudah ada, kita tinggal ngambil gitu ya. Nah, tetapi kalau seperti ini kita harus searching memang, tapi menarik sebenarnya.
Nah, jadi kita akan tahu persoalan di masyarakat itu apa sebenarnya. Gitu. Oh, jangan-jangan hanya masalah komunikasinya saja sebenarnya. Sehingga program pemerintah tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi kita fokus ke komunikasi. Apakah ada teori komunikasi? Ada. Tapi kita konteksnya adalah konteks untuk masyarakat, gitu kan. Komunikasi tentang apa? Gitu. Komunikasi tentang misalkan program yang dijalankan oleh pemerintah mengenai bantuan langsung tunai misalkan. Nah, ini bisa juga satu titik fokus di situ. Nah, gitu. Nah, ini kajian-kajian administrasi dalam skripsi. Jadi kita enggak usah bingung-bingung. Banyak sekali kajian-kajian yang kita bisa ambil gitu ya. Nah, ini kemudian kajian berikutnya adalah kajian mengenai manajemen sumber daya manusia. Gitu. Ini tema besarnya. Kemudian saya ada beberapa hal di dalamnya itu. Artinya di dalam manajemen manusia kita bisa ngambil apa saja, Bu. Misalnya tata kelola. Tata kelola itu ya manajemen sebenarnya. Nah, gitu ya. Tata kelola SDM-nya seperti apa gitu. Misalnya tata kelola SDM di satu kelurahan gitu kan. Nah, itu bisa juga gitu. Kemudian bagaimana perencanaannya, bagaimana penataannya, bagaimana pembinaannya, atau diambillah salah satu saja, pembinaannya saja. Tidak apa-apa. Skripsi itu kan adalah kita belajar untuk meriset, mencari kan. Ri itu kembali, set itu mencari kembali. Mencari kembali apa yang ada di lapangan. Kenapa kok seperti ini, ada persoalan. Nah, jangan-jangan masalah pembinaan SDM-nya yang nggak jalan gitu. Makanya banyak misalnya di kelurahan-kelurahan itu aparat itu tua-tua semua gitu. Terus mereka datang itu agak siang, pulang pun siang, artinya 1 jam 2 jam pekerjaan. Kemudian kalau mereka sekarang harus ada ya, ada service gitu ya, ada pelayanan publik secara maka mereka nggak bisa gitu. Apa yang terjadi? Oh, karena pembinaannya yang kurang gitu kan. Nggak ada pembinaan. Misalnya kalau di sumber daya manusia itu ada pembinaan tuh. Mulai kerja 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun, 25, 30 sampai pensiun itu sudah ada pembinaan sendiri. Gitu, tidak bisa hanya jalan di tempat sebelumnya seperti itu sampai pensiun keterampilannya ya begitu saja, tidak gitu kan. Nah, kemudian bisa jadi penataannya, misalnya ditata penataannya kurang tepat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa fokus satu titik. Nah, ini mengenai tema besar manajemen SDM. Kemudian kajian yang lain adalah manajemen publik. Kalian bisa melihat misalnya mengenai pelayanan publik. Ini juga menjadi trending topik ya. Trending topik ini di mahasiswa S1, pelayanan publik dan implementasi itu menjadi trending topik gitu ya. Pelayanan publik itu misalkan kalian melihat dari teoritisnya gitu ya, dari old public administration, new public administration, new public management, new public service gitu ya. Kemudian kalian terapkan di dunia nyata gitu. Ini menjadi trending topik. Atau yang kedua ini juga trending topik ini, kualitas pelayanan publik. Nah, bagaimana kualitas pelayanan publik? Kalian melihat kualitasnya dari rata-rata menggunakan teorinya Zitmal gitu ya. Saya sampai hafal karena kalian ya bergeraknya di situ-situ saja sebenarnya kan gitu. Nah, tapi yang nggak apa-apa. Saya mengatakan bahwa mengambil implementasi apa enggak boleh, boleh gitu. Tapi carilah teori yang kalau bisa itu teori yang 5 tahun belakangan inilah paling tidak kan, dengan menggunakan teori yang lama tahun 1980-an gitu kan. Cari yang sekarang karena yang sekarang itu kan banyak perkembangan variabel di situ. Nah, gitu kan. Boleh aja gitu. Nah, kemudian ada juga manajemen strategi. Jadi bagaimana memanage strategi, strateginya apa? Nah, strategi ini juga jarang, padahal ini bagus, tema-tema yang bagus untuk menjadi kajian skripsi di administrasi publik. Lalu juga misalnya masalah komunikasi, koordinasi yang seperti saya sampaikan. Nah, ini saya memberikan apa ya istilahnya, kalau istilahnya kita mau menganalisis suatu pohon, ini ada
batang-batang besarnya, kemudian di situ ada cabang-cabangnya gitu. Lah, batang-batang cabang-cabang yang besar itu manajemen SDM, manajemen publik ini tadi ya. Kemudian juga di sini ada juga kebijakan publik. Di sini biasanya kalian bisa memilih mau ke formulasi, implementasi, ini trending topik implementasi. Evaluasi juga trending topik, terutama evaluasi efektivitas. Nah, padahal di dalam evaluasi itu sendiri ada efisiensi, efektivitas, responsivitas, ketepatan. Jarang yang menggunakan efisiensi karena di sini memang hitung-hitungan ya, dia ada cost and benefit analysis segala macam, ini ada hitungannya. Jarang mahasiswa yang pakai ini gitu. Lebih banyak ke efektivitas. Efektivitas itu tercapainya suatu program. Tujuan program itu efektivitas. Kalau responsivitas itu respon dari masyarakat, itu dievaluasi. Kemudian ketepatan juga jarang ini tepat apa tidaknya suatu program untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, biasanya ini menggunakan eksperimen desain studi gitu. Mana satu kelompok yang pakai program, satu kelompok tidak pakai program untuk mendeskripsikan ketepatan program itu memecahkan masalah apa tidak. Nah, berikutnya juga di dalam batang kebijakan publik itu ada evaluasi dampak. Nah, ini juga kajian yang bisa kalian ambil untuk skripsi, evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini biasanya programnya berjalan duluan gitu. Nggak bisa sekarang dilaksanakan sekarang dievaluasi dampaknya nggak bisa. Kalau mengevaluasi output bisa, tapi dampak itu perlu waktu. Gitu. Berapa lama Bu waktunya? Tidak ada ketentuan waktu. Ada ahli yang mengatakan minimal 5 tahun. Tetapi ada juga ahli yang mengatakan it depends on the policy atau project. Tergantung dari project atau policy-nya apa. Gitu. Kalau dampaknya itu seketika, ya bisa dievaluasi dampak kan begitu. Nah, atau juga di sini ada kajian mengenai aktor-aktor yang terlibat, misalkan interaksi antar aktor di dalam implementasi program bantuan langsung tunai gitu. Itu bisa. Jadi interaksi antar aktor-aktornya yang diteliti, yang dianalisis gitu. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, banyak sekali kajian-kajian dalam administrasi publik. Ini saya lanjutkan, masih banyak ya. Kemudian masalah administrasi pembangunan, misalkan adalah pembangunan kelembagaan atau institutional building. Bagaimana pembangunan kelembagaan, bangun lembaga, organisasi publik itu seperti apa, harus ada apanya, kan ada, kalau teorinya Milton itu kan ada kepemimpinan, ada struktur organisasi, ada doktrin, gitu ya. Kemudian ada variabel eksternal, yaitu lingkungan, kan begitu. Kemudian juga bisa capacity building. Capacity building itu membangun kapasitas organisasi maksudnya. Organisasi yang melaksanakan pembangunan. Apakah itu organisasinya bentuknya kelurahan, kecamatan gitu ya, birokrasi atau di luar birokrasi. Capacity building-nya bagaimana? Pembangunan kapasitasnya bagaimana? Nah, selain itu juga kajian yang bisa dilihat adalah analisis rencana strategi daerah, misalnya Renstra. Renstra itu bisa dianalisis. Kemudian misalkan mengenai indikator-indikator kemiskinan, misalnya kemiskinan itu sendiri, kemudian kesenjangan, Gini rasio, governance, atau networking. Governance itu sebenarnya tata kelola ya. Kalau good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik. Bahasa Indonesianya gitu. Kalau governance sendiri itu sebenarnya katanya itu jejaring ya, networking sebenarnya dari asal katanya. Nah, ini bisa gitu, governance di dalam pelaksanaan apa gitu. Privatisasi. Nah, jadi privatisasi itu misalnya adalah privatisasi BUMN atau BUMD, kemudian diprivatisasi. Bagaimanakah nanti hasilnya dari privatisasi itu? Nah, itu bisa menjadi kajian. Ini jarang sekali. Privatisasi itu jarang ya. Bahkan selama saya di Universitas Hang Tuah itu belum pernah ya saya melihat kajian mengenai privatisasi. Nah, kalau pembangunan kelembagaan sudah mulai muncul itu. Nah, mulai muncul itu. Capacity building sudah mulai muncul. Analisis Renstra belum ada. Kemiskinan banyak. Kalau kesenjangan belum. Governance banyak, privatisasi belum. Sampai saya sampai hafal.
ada kajian yang memang menjadi trending topik, ada yang tidak gitu ya. Nah, mengapa? Karena biasanya mahasiswa itu cenderung melihat kakak angkatannya gitu. Jadi kalian melihat skripsi kakak angkatan, kemudian oh akan seperti ini, akhirnya kebawa ke sana, kalian nyari lokasi, nyari persoalan gitu. Mestinya kalau skripsi itu kalian kan sudah semester 1 sampai 5. Harusnya tanya dulu ke diri kalian masing-masing. Passion kalian itu ada di mana? Apakah di pembangunan? Apakah di manajemen publik tadi? Apakah di manajemen sumber daya manusia? Apakah di organisasi? Apakah di administrasi? Nah, gitu. Jadi passionnya ada di mana? Baru nanti kalian merenung, kemudian kalian akan melihat fokusnya atau tema besarnya, kemudian kalian merucut ke tema yang lebih kecil lagi, kemudian jadi judul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kajian yang lain yaitu kajian mengenai iptek kelautan. Mengapa ini iptek kelautan masuk ke sini di dalam administrasi publik ini? Karena kita itu punya PIP ya, pola ilmiah pokok iptek kelautan gitu. Setiap university itu punya muatan lokal ya. PIP itu sama dengan muatan lokal. Jadi Hang Tuah kebetulan punya Angkatan Laut, punya muatan lokal PIP kelautan. Ini bisa menjadi kajian. Nah, gitu ya. Nah, di tempat lain, universitas lain barangkali nanti adalah masalah pariwisata. Di tempat yang lain lagi, misalkan masalah, misalkan entrepreneur gitu ya. Entrepreneur artinya kewirausahaan, tetapi di dalam konteks administrasi publik. Ada juga gitu kan. Kalau kita kebetulan muatan lokalnya PIP kelautan atau iptek kelautan kita menyebutnya. Ini juga kita bisa mengambil tema-tema yang lebih kecil atau topik ya, topik yang lebih kecil. Kalau tema kan tema gedenya ya, topik yang lebih kecil, misalnya tentang pemberdayaan masyarakat pesisir. Ini trending topik juga ini. Nah, pemberdayaan masyarakat pesisir itu banyak ini, S1, S2 itu banyak ini. Nah, kemudian mengenai konektivitas. Konektivitas itu hubungan antar pulau satu dengan pulau yang lain. Ini kan sekarang booming ya. Nah, ini belum banyak ini. Kayaknya Bu Luna ini sekarang disertasinya mengenai konektivitas. Kemarin saya dengar-dengar sih begitu ya. Ini sudah mulai trending juga ini konektivitas. Atau masalah kebijakan kelautan kemaritiman, berbagai kebijakan yang terkait dengan laut dan kemaritiman, kan begitu. Nah, ini apa saja, macam-macam ini. Nah, misalnya kebijakan tentang pengaturan pulau-pulau kecil, kebijakan tengah pengelolaan wilayah pesisir, gitu kan. Kebijakan mengenai misalkan apa namanya itu untuk sustainable sumber daya kelautan seperti itu. Nah, ini bisa diambil. Kemudian manajemen pembangunan pulau-pulau kecil. Nah, ini manajemennya seperti apa, tata kelolanya. Nah, gitu. Atau mengenai transportasi laut. Nah, ini juga kalian belajar freight forwarding itu bisa menjadi skripsi sebenarnya. Tidak hanya sekedar tahu ya, tapi bisa menjadi skripsi. Artinya begini, mengapa misalkan Indonesia yang punya banyak potensi tetapi transportasi laut masih dikuasai negara-negara luar gitu. Apa yang menjadi persoalan? Nah, misalnya begitu. Itu bisa bagus itu. Kalian S2 nanti apa S3 apalagi bagus itu diangkat. Tapi itu di kalangan S1 bisa juga dijadikan kajian gitu. Atau industri laut, industri yang terkait dengan laut gitu. Turisme misalkan, turisme bahari ya, wisata bahari, atau misalkan apa namanya itu di dalam hal tata kelola perminyakan gitu kan, sumber daya laut itu yang ada di dalam perikanan dan sebagainya. Ini kan ada industri laut ya, industri yang terkait dengan kelautan ya, itu bisa gitu. Nah, kemudian kelembagaan masyarakat pesisir. Kelembagaan itu bagaimana membangun lembaga di masyarakat pesisir. Ini adalah beberapa tema-tema yang kalian bisa jadikan kajian di dalam studi administrasi publik yang terkait dengan iptek kelautan. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin kalian sudah di bab 2, artinya bahwa topik atau tema itu sudah selesai gitu kan. Tema bab 2 itu sudah
apa namanya itu kajian pustaka gitu. Nah, nanti akan saya beri masuk ke kajian pustaka, tapi sebelumnya karena hari ini saya diminta untuk membicarakan kajian-kajian, artinya kan topik-topik yang bisa diangkat kan gitu kan. Nah, bagaimana menentukan topik kan begitu. Yang pertama adalah kalian harus menentukan persoalan di lapangan. Gitu kan. Jadi ada persoalan di lapangan gitu. Kalian jalan-jalan, kalian rasakan kalau ada persoalan, misalkan kalian pergi ke Kenjeran, di Tambak Wedi atau di mana, loh kok orangnya kok miskin-miskin ya nelayan ini. Itu kan persoalan. Nah, dan di situ kan mestinya dalam angan kalian bahwa kalau negara maritim seperti Indonesia, nelayannya itu kaya-kaya. Tapi mengapa kenyataannya miskin-miskin? Itu yang disebut dengan fact gap gitu ya. Gap itu apa ya, kesenjangan ya, kesenjangan berdasarkan realita, kenyataan gitu. Yang seharusnya tuh begini kok, kenyataannya begini. Nah, itu bisa menjadi kalian bisa menjadi inspirasi untuk menentukan topik. Yang kedua adalah persoalan teori. Nah, theoretical gap. Theoretical gap. Mestinya artinya bahwa teori secara teori, misalnya secara teori bahwa dengan adanya banyak program kemiskinan seharusnya tidak ada orang miskin secara teori loh ya. Teori, tetapi kenyataannya kok masih ada. Itu namanya theoretical gap. Nah, jadi teori-teorinya itu ada gapnya, ada kesenjangan juga. Selain tadi kenyataan bahwa oh di apa namanya kok banyak orang miskin ya, kenyataannya kan harusnya enggak. Sebagai negara yang banyak ikan harusnya enggak ada yang miskin, tetapi kenyataannya miskin. Itulah fact gap. Tetapi kalau teori itu kita berdasarkan atas teori-teori, ada kesenjangan secara teoritis. Dengan ada yang ada di kenyataan, itu apa yang salah dengan teorinya tuh yang mana ya gitu. Ini namanya theoretical gap. Nah, ini kalau untuk studi lanjutan itu berkembang ada yang disebut dengan methodological gap. Jadi metodologinya itu di mana penelitian sekarang, penelitian sebelumnya itu metodologinya lainnya di mana. Kalau sebelumnya kan kualitatif, oh barangkali kualitatif tidak menjawab persoalan, saya pakai kuantitatif lah gitu. Itu namanya methodological gap. Nah, kalau di S1 itu lebih sering atau lebih banyak itu di persoalan di lapangan. Jadi ada fact gap itu yang menjadi salah satu apa ya? Salah satu inspirasi bagaimana kalian untuk menarik suatu kajian skripsi. Nah, setelah itu kajian skripsi itu akan turun sekali lagi kan awalnya kan tema besar, sudah itu menjadi tema fokusnya lebih kecil, topik yang disebut dengan topik. Setelah itu akan menjadi judul kan begitu. Nah, judul itu sudah matang. Nah, jadi bagaimana cara mengerucutkan dari hal yang besar tadi menjadi yang kecil menjadi judul? Itu biasanya kita akan melihat persoalan secara menyeluruh di latar belakang. Bab 1 latar belakang itu kan persoalan menyeluruh dulu tuh. Di dunia, di Indonesia, provinsi, baru ke tempat kalian yang kalian menjadikan lokus penelitian. Kemudian persoalan secara nasional, persoalan di tempat yang ditentukan, misalnya di mana. Nah, di situ kalian akan mencoba membedah persoalan-persoalan baik fact gap, theoretical gap, methodological gap di tempatmu itu apa yang menjadi persoalan. Harusnya begini, tapi kok kenyataannya begini gitu kan. Secara teori orang itu kalau melayani itu kan harus baik, ramah, transparan, tapi kenyataannya kok saya dicuekin. Nah, itu theoretical gap. Gitu kan. Jadi teorinya begini tapi kenyataannya begini. Teori yang dulu mengatakan demikian, teori sekarang mengatakan demikian. Itu juga theoretical gap. Jadi di sini baru nanti ketemu judul. Dengan tema pelayanan publik, judulnya apa? Nah, gitu. Jadi di situ akan mengalir gitu. Makanya mahasiswa itu biasanya bingungnya kan di sini nih, berhentinya itu di judul gitu. Pokoknya saya tentang Bu, tentang birokrasi. Loh, apanya? Kan gitu mesti ditanya. Bingung, Bu. Lah makanya maunya di mana, Wadah? Maunya di mana? Di pemerintahan Kota Surabaya, Bu. Pemkot itu kan luas, artinya mau ke dinas atau di Pemkotnya Bu Risma yang dulu itu atau gimana? Baru nanti dia turun ke dinas. Oke, sekarang kamu di dinas itu kan banyak yang dilakukan. Apa yang dilihat?
baru dia mengecil lagi, mengecil lagi. Kemudian begitu dia sudah sampai kepada topik, dia bingung juga kan judulnya akan ke arah mana. Sudah, sekarang kalian survei, kemudian coba dilihat persoalan di topikmu itu apa. Nah, baru nanti dosen pembimbing itu akan mengarahkan kepada itu tadi yang ranting-ranting kecil-kecil itu, apakah mengenai efisiensi, efektivitas, kinerjanya, atau masalah programnya, atau apa gitu. Nah gitu. Jadi adik-adik sekalian, itu caranya. Jadi biar kalian tidak bingung gitu ya. Oke. Nah, ini. Nah, jadi kuncinya di dalam merumuskan, merumuskan judul itu adalah merumuskan pertanyaan sesuai dengan masalah yang telah diurai dalam latar belakang dan dijawab dengan teori di tinjauan pustaka. Jadi di sini maksud saya adalah ketika kalian mau mengambil kajian administrasi publik, kalian nggak usah bingung gitu loh. Jangan yang luas-luas banget, carilah satu lokasi, satu organisasi, atau satu public affairs yang kemudian kalian paham betul persoalannya ada di mana sehingga nanti akan bisa ketarik ke ranting-ranting tadi. Mau diarahkan kemana? Ke evaluasi, ke implementasi kebijakan publik maksudnya, atau mau ditarik ke manajemen sumber daya manusianya, atau mau ditarik ke manajemen publiknya tergantung dari persoalannya yang muncul. Nah, persoalannya itu yang di mana ya? Yang ada di tempatmu itu apa gitu. Nah, setelah itu nanti kalian akan memasuki situ, bisa memasuki wilayah situ sebagai unit analisa. Nah, unit penelitian, lokus penelitian, kan begitu. Nah, setelah selesai, karena kalian sudah tadi di bab 2, maka saya perlu tambahkan di sini, di bab 2 itu adalah menjawab, ini kan. Nah, ini di slide saya ada kata-kata yang akan dijawab dengan teori di tinjauan pustaka. Bab 2. Jadi pertanyaanmu misalkan bagaimana responsivitas masyarakat terhadap program BLT di desa, misalnya Kalanganyar gitu. Nah, ini artinya responsivitas itu kan kita bertanya responsivitasnya. Kita akan menjawab teori responsivitas itu di tinjauan pustaka. Jadi di sini nanti di tinjauan pustaka di bab 2 itu isinya adalah kajian mengenai teori-teori tentang responsivitas. Maksud responsivitas itu apa, definisinya, konsepnya, gitu kan? Nah, karena pertanyaan tadi mengapa, maka teori responsivitas itu harus muncul. Bu, saya nggak tahu teorinya. Sekarang itu belajar gampang ya, karena ada Google di situ. Kalian bisa mencari hasil riset-riset sebelumnya yang menggunakan responsivitas. Itu teorinya ada semua, pasti kan? Di samping juga memang harus ada e-book, misalkan buku-buku yang pakai ya, maksudnya yang bisa diakses. Nah, itu juga bisa kalian cari teori-teori responsivitas dari buku-buku yang di-ikan gitu. Kalau kalian memang sekarang kan PKM sulit keluar, nggak bisa ke perpustakaan dan sebagainya. Nah, ini adik-adik sekalian begitu caranya. Jadi tinjauan pustaka isinya jangan mengkaji yang tidak ditanyakan di latar belakang untuk apa gitu. Nah, jadi yang ditanyakan itu dijawab. Kalau misalnya bagaimana implementasi, berarti teori implementasi, mulai dari definisi, konsep, sampai kepada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi. Itu yang disebut dengan operasional teorinya, kan begitu. Jadi adik-adik sekalian ini seperti ini. Jadi bab 2 itu menjawab. Jadi tidak kemudian semua kata-kata di judul itu kemudian di tinjauan pustaka dikemukakan gitu. Misalnya bagaimana implementasi wisata bahari di Kalanganyar misalkan begitu. Kemudian kalian lihat teori-teori implementasi memang iya, tetapi misalkan tadi kan wisata bahari secara deskriptif apa itu maksudnya oke. Tapi kemudian ada juga mahasiswa yang cenderung menulis semua.
Jadi misalkan yang disebut pariwisata adalah jenis dan bentuk pariwisata adalah gitu. Itu tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, jadi kita di tunjangan pustaka itu ringkes, apa yang ditanyakan dijawab di situ. Yang tidak diperlukan enggak usah ditulis di situ. Karena yang di tunjangan pustaka itu nanti akan menjadi dasar untuk mencari data di lapangan. Karena kan ketemu variabelnya, berarti variabel itu akan menjadi dasar untuk wawancara, untuk mencari data, dan itu yang dianalisis. Tapi jenis pariwisata itu kan nggak ditulis. Artinya nggak dianalisa jenis pariwisata, bentuk pariwisata, fasilitas-fasilitas pariwisata, itu nggak usah dimasukkan situ. Karena kan tidak dianalisis. Yang dianalisis adalah variabel-variabel itu, kan begitu. Nah, ini kuncinya. Gitu. Kuncinya, jadi adik-adik sekalian, hari ini saya sudah memberikan ya, meng-highlight ya, bagaimanakah cara menulis skripsi, menemukan topik, menemukan apa namanya tema besar, topik, judul, kemudian judul itu ditanyakan melalui rumusan masalah, dan rumusan masalah itu akan dijawab dengan tunjuan pustaka. Tunjuan pustaka itu isinya adalah teori-teori yang menjawab rumusan masalah itu. Nah, teori itu plus juga dengan previous research. Previous research itu adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu tentang, kalau misalnya tadi wisata bahari, implementasi wisata bahari, ya implementasi wisata bahari. Kalau ada adalah wisata bahari yang ada di tempat kalian sama itu. Jadi bagaimana riset di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi hasilnya seperti apa gitu. Kalian melihat hasilnya seperti apa, metodologinya yang dipakai apa gitu kan. Teori yang digunakan apa. Berhubung tunjuan pustaka itu isinya intinya adalah teori, sehingga kalian akan menganalisis, mengkritisi teori-teori itu. Kira-kira dipakai untuk sekarang bisa nggak teori itu? Nah, gitu. Jadi tunjuan pustaka itu tidak hanya persamaan perbedaan antara penelitian sekarang penelitian terdahulu, tetapi adalah kita mengkritisi sebenarnya teori yang sudah dilakukan. Mengapa teori kemarin kok tidak bisa memecahkan persoalan? Itu apa penyebabnya? Kan begitu. Nah, oke. Jadi adik-adik sekalian, inilah apa namanya itu kajian tema, bagaimana kita mengerucutkan, kemudian bagaimana kita nanti akan menjawab seperti itu ya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan hari ini, karena memang tugas saya adalah menyampaikan kajian-kajian mengenai administrasi publik yang bisa dipakai untuk skripsi. Gitu. Jadi dari sini ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Sudah Halo? cukup jelas, Bu. Jelas ya? Ya, Bu, cukup jelas, Bu. Oke, silakan kalian mengisi absen, karena absen ini nanti dipakai sebagai dasar untuk kalian mendapatkan apa tuh namanya tuh sertifikat ya. Nah, sertifikat. Jadi nanti kami yang menyampaikan juga dapat sertifikat, kalian yang mahasiswa yang mendengarkan juga peserta mendapatkan sertifikat. Kalian penting sertifikat buat kalian karena itu dipakai untuk nanti apa namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Semakin banyak sertifikat mahasiswa itu semakin baik. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, ini yang perlu saya sampaikan sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait skripsi kalian, silakan. Halo, silakan. Mungkin saat ini tidak ada, Bu.
Tidak ada. Mungkin yang lain Indah Widya, coba Indah Widya, saya mau bicara dengan Indah Widya. Indah Widya ada enggak? Ya, Ibu. Kamu tentang apa skripsinya, Dek? Halo? Tentang kesehatan, Bu. Analisis kesehatan. Judul lengkapnya. Sebentar, Ibu. Tentang analisis pelayanan kesehatan BPJS pada Vaskes tingkat 1 di masa new normal di Puskesmas Bangkingan, Ibu, lokusnya. Oke, jadi ini adalah pelayanan publik ya, analisis pelayanan di Vaskes, fasilitas kesehatan 1 Puskesmas ya. Jadi ini adalah manajemen publik, rantainya ada di situ. Maaf, batangnya ada di situ. Kemudian topik utamanya adalah mengenai atau teorinya yang nanti akan dikaji adalah mengenai pelayanan publik gitu ya. Jadi ada pelayanan publik. Berarti ini sekali lagi ini salah satu trending topik ya. Trending topik yang kalian yang sudah selama ini kerjakan itu adalah salah satunya mengenai pelayanan publik gitu. Nah, teori-teorinya ya Kamaruzaman gitu ya, Setmal gitu, biasanya sih begitu yang dikaji. Tapi ini pesan saya sekali lagi nanti tidak perlu menulis panjang lebar tinjauan pustaka kecuali adalah teori yang menjawab rumusan. Begitu. Dan tidak hanya disamakan perbedaannya, tidak cukup demikian, tetapi dikritisi. Dikritisi hasil riset sebelumnya atau teori terutama teori yang sebelumnya previous research itu kenapa ini bisa dipakai, kenapa ini tidak bisa dipakai. Itu sebenarnya sampai ke situ ya. Jadi tapi berhubung ini masih latihan juga, maksud saya adalah kalian itu di level 6 sebenarnya mau melihat bagaimanakah kenyataannya itu dibanding teorinya. Makanya kritisinya ya tidak harus sampai sedalam mungkin tidak. Paling tidak kalian bisa menggunakan empirical study itu ke dalam skripsimu. Nah, nanti ketika pembahasan empirical study itu bisa dipakai untuk menganalisis juga gitu ya. Empirical studies itu adalah previous research. Previous research itu penelitian terdahulu. Nah, selama ini mahasiswa S1 itu persamaan perbedaan setelah dianalisis di bab 3 itu nggak dibahas lagi sama sekali. Jadi kayak hilang aja, lepas gitu. Nah, gitu ya. Saya lepas aja gitu. Jadi gunanya sebenarnya apa ya? Gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi memang di landasan konseptual itu memang isinya kan ada 2 tuh ya. Ada konseptual dan ada empirical studies. Kalau konseptual atau theoretical itu isinya teori-teori tadi, mulai dari grand, middle, sama operasional teori. Kemudian kalau empirical studies itu isinya adalah penelitian terdahulu. Dan ini mesti dilihat penelitian terdahulunya itu seperti apa gitu kan. Tidak sebatas persamaan perbedaan dengan punyamu gitu kan, tetapi mengapa misalnya kamu menunjukkan metodenya berbeda. Kenapa? Alasannya apa? Reasoningnya kan gitu. Atau menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Mengapa kamu menggunakan teori yang berbeda? Atau mengapa menggunakan teori yang sama? Kan begitu. Nah, itu mesti ada penjelasannya. Kan begitu. Nah, jadi di sini nanti close gitu kan. Dan enggak usah banyak hal yang dibahas di situ. Karena toh nanti di pembahasan, di analisis nggak akan dipakai gitu. Nggak akan dipakai untuk menganalisis kan gitu kan, nggak menjawabnya kan nggak pakai variabel-variabel itu. Jadi yang di luar itu nggak perlu dikemukakan gitu kan. Itu pesan saya sih kalau untuk bab 2. Nah, jadi adik-adik sekalian bagaimana Bu kita mencari gitu kan, mencari bahan-bahan kajian untuk bab 2. Bab 2 sekali lagi yang pertama adalah teori, theoretical, konseptual. Yang kedua adalah mengenai previous studies.
Ini sangat, misalnya ya, ini saya kasih contoh ya, saya share screen ya. Coba saya share, semoga bisa. Saya mau di sini. Di share screen saya nggak muncul ya, Dek, ya, di ini. Masih belum, Ibu. Iya, Bu, masih belum, Bu. Kalau sih belum ya. Saya mau memberi contoh sebenarnya kok nggak bisa di share screen, padahal sudah ada di sini. Oh, oke. Belum muncul juga ya. Padahal di sini ada share screen. Oke. Klik. Lama. Di Sudah kalian belum muncul ya? Belum muncul ya kalian ya? Sudah, Ibu. Oke, Masih kalau sudah muncul. tampilan Google, Bu. Ya, sudah. Masih muter ya? Masih muter? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ini Sudah, misalnya Bu. tentang kemiskinan tadi ya. Misalnya tentang kemiskinan gitu ya. Nah, pelayanan. Tadi kan ngomongnya pelayanan. Pelayanan publik. Ini saya terkendala signal ini, nggak begitu lancar gitu. Ini juga nggak bisa masuk ya. Oke lah. Saya yakin kalian bisa lah karena sudah di bab 2, kalian sudah ada di sini ya, sudah ada. Karena mohon maaf ini sebelumnya ini signal saya nggak bagus banget. Saya stop share aja dah. Oke, saya stop share. Jadi intinya begini adik-adik sekalian, yang mau saya katakan adalah bahwa nanti ketika kalian mencari teori itu kalian bisa dibantu oleh Google, itu bisa. Apakah itu hanya satu-satunya sumber? Tidak. Yang penting yang jelas kalian kan harus ada buku itu ya. Buku aslinya itu apa gitu. Misalkan kalian menggunakan pelayanan publik punyanya Zeitmal. Kalian kalau bisa cari itu bukunya Zeitmal. Tentang pelayanan publik dia ngomong apa sih sebenarnya di situ, konteksnya bagaimana. Jadi kalian mendalami gitu. Jadi ketika kalian nanti akan menampilkan teori itu untuk menganalisa data di lapangan, kalian itu tidak, pemahamannya tidak 10% atau 20%, tetapi 100%. Gitu. Jadi memang penting untuk mencari sumber aslinya gitu. Kalau bisa lewat e-book gitu ya, kalau bisa lewat e-book. Di perpustakaan saya rasa juga di tempatnya Mas Arief itu atau Mbak Kalim itu ya, itu ada buku-buku aslinya itu ada di situ. Nah, coba kalian lihat juga, jadi tidak semata-mata copy paste dari Google, kemudian kalian tidak memahami inti isi dari teori-teori yang kalian pakai. Tidak seperti itu maksud kami. Nah, jadi di sini bahwa teori-teori itu akan lebih baik jika kalian itu akan tahu sumber aslinya. Itu maksud saya itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Ya, cukup jelas ya. Jadi karena kemarin ini ada Mas Bagus Arofik. Saya kemarin sempat nguji juga ini kayaknya. Terus apa lagi ya? Kemarin ada 2 orang yang bareng-bareng itu saya nguji itu ya. Nah, jadi silahkan kalian melanjutkan bab 2 itu intinya, dan di bab 2 itu diakhiri dengan konseptual ya, kerangka konsep. Karena kalian mayoritas itu adalah kualitatif, itu pakai kerangka konseptual gitu ya. Jadi konsep yang kalian pakai itu kalian buat alurnya, kemudian diberi kerangkanya itu seperti apa sih gitu, biar tidak kesana kesini penelitian itu.
gitu kan, karena conceptual framework sama theoretical framework itu beda gitu kan. Kalau theoretical itu teorinya biasanya itu jelas gitu, jelas banget itu. Ada measurement-nya juga jelas, biasanya kuantitatif yang pakai. Tapi kalau kualitatif itu biasanya pakai conceptual framework gitu kan. Kemudian di bab 3 saya lanjut aja, di bab 3 itu metodologi penelitian. Ya, kalian sudah belajar tentang Medpen. Saya tahu kalian sudah belajar bagaimana kualitatif. Kualitatif itu ada apa saja, case study, fenomenologi gitu ya, dan sebagainya gitu. Kemudian cara mencari datanya bagaimana, jenis data primer sekunder, cara mencarinya interview dan sebagainya. Cuman pesan saya di sini nanti ya mungkin ada dosen lain yang akan mengangkat masalah metodologi penelitian. Saya nggak ke situ ya, karena saya kan bagian kajian aja. Saya hanya memberikan pesan aja di sini bahwa bab 3 itu adalah cara mencari data dari bab 2. Bab 2 isinya adalah tadi diakhiri dengan conceptual framework atau theoretical framework. Jadi di situ caranya mencari data yang ada di conceptual framework itu seperti apa? Intinya kan di situ. Nah, dan ini bab 2 itu terkait dengan bab 1. Bab 1 itu kalian menentukan kajian. Nah, kajian dalam skripsi itu. Kajiannya mengenai pelayanan publik atau implementasi atau organisasi. Nah, di situ nanti akan terus berjalan linier. Jadi antara bab 1 rumusan masalah, kemudian dengan fokus penelitian atau conceptual framework yang dalamnya juga ada variabel-variabel akan ketarik ke bab 3 yang disebut dengan fokus penelitian. Dan inilah yang akan diuraikan di bab selanjutnya atau bab pembahasan. Nah, seperti itu. Jadi harus lurus gitu, harus dari 1, 2, 3 itu harus segaris gitu. Jangan bab 1 ngomong apa, bab 2 ngomong apa, bab 3 ngomong apa gitu kan. Nah, jadi tidak kemana-mana gitu. Jadi to the point aja gitu. Nah, itu pesan saya. Jadi inilah adik-adik sekalian, hari ini pertemuannya adalah mengenai kajian-kajian dari administrasi publik yang kalian bisa pakai untuk skripsi. Dan saya rasa kalian sudah paham. Kemudian untuk menambah referensi, silakan kalian mencari artikel-artikel yang terkait gitu ya. Biasanya kan kalian mencari di Google Search gitu. Misalnya tentang pelayanan publik tadi sebenarnya saya mau menunjukkan. Bawahnya itu biasa pelayanan publik kalian klik, di situ ada artikel. Nanti bawahnya biasanya ada artikel terkait. Nah, itu bisa juga kalian akan search ke situ. Nanti ada lagi bawahnya artikel terkait. Jadi akhirnya banyak sekali artikel-artikel. Artikel itu apa sih? Artikel itu kan ringkesan dari penelitian. Nah, gitu kan. Nah, dari situ semakin kalian banyak membaca, kalian paham, oh yang ditelitiku begini, cara menelitinya begini. Pelayanan publik itu menelitinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalian akan semakin paham gitu. Semakin banyak yang dibaca, semakin kalian pahamnya itu semakin 100%. Gitu, dibanding hanya 1, 2 caplok situ, bukunya nggak ada pula kan, kalian hanya recite dari satu riset, kalian pakai teori itu, enggak baca lagi yang lain-lain gitu. Lebih baik baca yang banyak gitu kan. Toh di rumah kan sekarang PPKM gitu. Kalian juga semesternya sudah enggak ada kuliah atau kuliah pun 1 atau 2 mengulang. Dipakai untuk mencari gitu. Namanya juga research. Search itu mencari penelitian-penelitian terdahulu, teori-teorinya gitu kan. Terus bagaimana cara menganalisisnya, kalian semakin paham nanti. Nah, akhirnya pelayanan publik di seluruh dunia kalian akan pahami itu bagaimana gitu. Tidak hanya di tempat lokasi kalian, nanti akan semuanya kalian akan paham. Itu pesan saya ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya menyemangati kalian terus belajar dan belajar. Memang kalian sekarang waktunya untuk belajar. Kalau nanti begitu lulus, kalian waktunya untuk bekerja. Atau mau ngalanjutin S2 silakan. Jadi silakan manfaatkan waktu yang ada. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama.
ini Bu Desi sudah nggak ada, kita langsung live aja ya. Iya, Iya Bu. Bu, sudah Terima nggak kasih. ada Bu. Oke. Ini izin Oke, ada ya, kelas. oke, saya live Iya, aja. Bu, Yuk, siap. see you. Iya Bu, selamat Bu Oke. Dewi. Yuk.